Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfatul Suraya dengan akhir NIM 055, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Trunojoyo Madura. Video kali ini saya akan berpidato mengenai eksistensi bahasa Indonesia di zaman sekarang untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan berbicara. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Arif Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara, yang saya hormati seluruh dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Dan tak lupa pula semua teman-teman yang hadir pada siang hari ini yang saya cintai dan saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju jalan ilmiah, yakni agama Islam. Teman-teman yang saya banggakan, saya Ulfatul Suraya akan menyampaikan sedikit tentang eksistensi bahasa Indonesia di zaman sekarang. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan suku bangsa. Dari daerah yang berbeda-beda, maka terdapat pula berbagai macam bahasa yang berbeda-beda. Beruntungnya, dengan adanya bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai bahasa pemersatu bangsa, maka kita tidak akan ada lagi mengalami permasalahan ketika berkomunikasi dengan masyarakat yang berbeda bahasa. Namun, pada saat ini, dengan adanya media sosial yang banyak menggunakan bahasa gaul di dalamnya, maka eksistensi atau kedudukan bahasa Indonesia mulai bergeser. Masyarakat, khususnya kalangan anak muda, menganggap bahwa bahasa gaul ataupun bahasa asing merupakan bahasa Indonesia populer. Sehingga mereka pun berpikir ketika kita tidak bisa berbahasa gaul ataupun berbahasa asing, maka kita ini kudet, kita dianggap kurang update. Kita dianggap kurang adanya sebuah kemajuan seperti itu. Nah, walaupun pada kenyataannya bahasa Indonesia adalah bahasa yang harus kita utamakan. Sebenarnya bukan berarti bahasa Indonesia mulai luntur, namun penggunaan bahasa Indonesia pada saat ini tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Oleh karena itu, bahasa mengalami pergeseran. Lalu bagaimana cara menanggulangi permasalahan tersebut agar mereka bisa memiliki cinta terhadap bahasa Indonesia lagi? Solusi yang bisa saya ungkapkan, yang pertama, Indonesia menjadi pengguna TikTok terbesar kedua di dunia. Kita dapat memanfaatkan media tersebut untuk mengedukasi masyarakat dengan membuat video mengenai bahasa Indonesia sesuai dengan aturan kaidah kebahasaan. Konten tersebut dikemas semenarik mungkin, kreatif, serta kekinian agar para masyarakat tertarik, khususnya para anak muda, bisa juga mengikuti tren gaya konten yang populer akhir-akhir ini. Contohnya seperti membuat konten bahasa dengan tren tantangan, yaitu challenge 5 detik, TikTok challenge 5 detik. Konsepnya seperti ini. Beberapa orang berbaris secara berurutan akan diberi pertanyaan seputar bahasa, kemudian jika tidak dapat menjawab akan diberi hukuman. Selain tren challenge 5 detik, masih banyak konten-konten kreatif yang dapat digunakan untuk edukasi bahasa. Masih ada beberapa konten kreator yang kontennya mengusung tema mengenai bahasa pula. Solusi yang kedua yaitu sebagai mahasiswa atau anak muda yang peka terhadap keadaan bahasa, hendaknya menyebarkan konten-konten bermanfaat. Menyebarkan konten-konten tersebut ke seperti media story WA,
Instagram, dan lain sebagainya. Agar challenge atau video tersebut, agar bahasa yang telah kita kemas dalam challenge TikTok tersebut bisa tersampaikan ke banyak halayak ramai, kepada orang-orang itu. Nah, baru keadaan bahasa Indonesia akan dipertimbangkan oleh masyarakat. Dengan beberapa cara tersebutlah agar bahasa Indonesia tetap pada kedudukannya dan masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia bisa semakin menanamkan cinta dalam dirinya untuk menggunakan dan mengamalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah kebahasaannya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.